Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronalisia SPD. Saya di sini akan menyampaikan presentasi saya mengenai tugas 1.1a mulai dari diri, ada menjawab 4 soal, serta memberikan pendapat. Tugas ini dalam rangka mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ahsani Takwi. Oh iya, sebelumnya saya juga memperkenalkan saya dari PTG calon guru gelombang kedua tahun 2024. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu tuliskan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran saat Anda bersekolah dari SD hingga SMA sampai menyelesaikan pendidikan tinggi atau kuliah. Pendapat saya yaitu kegiatan pembelajaran saat saya bersekolah pada jenjang SD saat itu, pembelajaran menggunakan metode ceramah oleh guru saya. Pembelajaran yang tradisional oleh guru-guru yang usianya tua, yaitu sekitar usia 50 hingga 60 tahun. Beliau menyampaikan materi dengan menuliskan materi di papan tulis. Menggunakan kapur tulis, siswa diminta mengerjakan tugas tersebut, dan guru melatih siswa dengan bergantian membaca bacaan. Ketika ditunjuk beliau, misalnya, siswa A harus membaca dari kata apa, hingga ketika beliau bilang stop, lalu siswa lain yang ditunjuk beliau melanjutkan membaca bahan bacaan tersebut. Ketika siswa tidak fokus, maka siswa akan kesulitan bahkan salah membaca kelanjutan bahan bacaan dari temannya itu. Namun saya suka pembelajaran saat saya SD, karena guru-guru zaman dulu lebih menerapkan kedisiplinan, pembentukan akhlak dan moral, serta etika, adab sopan santun yang baik kepada guru maupun orang yang lebih tua. Makanya siswa zaman dulu rasa hormatnya kepada guru lebih tinggi daripada zaman sekarang. Saya juga salut dengan guru-guru saya zaman dulu karena tulisan beliau sangat rapi dan indah, serta sangat jelas untuk dibaca. Kalau saya bandingkan dengan zaman sekarang, siswa zaman sekarang dimanjakan oleh orang tuanya, lemah mental, tidak mau ditegur oleh guru, langsung mengadu ke orang tua langsung datang ke sekolah untuk menyerang guru, menyalahkan guru, memarahi guru, dan sebagainya. Karena tidak terima anaknya dibentuk kedisiplinannya oleh guru. Orang tua zaman sekarang juga banyak protesnya, misalnya wajib membayar iuran untuk perpisahan anaknya, dan telah disepakati melalui rapat bersama. Namun orang tua siswa banyak yang protes, minta turunkan harga iuran tersebut. Bahkan mereka sengaja melama-lamakan membayar kewajiban mereka, dan lain-lain. Padahal orang tua siswa itu mampu dan mapan dari segi ekonomi. Ini contoh yang terjadi di sekolah negeri. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini mengenai hal itu. Lalu saat saya SMP juga hampir mirip dengan SD cara pembelajarannya. Setelah saya SMA, pembelajarannya ada guru yang masih menggunakan pembelajaran tradisional dan metode ceramah. Namun, ada juga guru yang lebih muda usianya. Beliau menyampaikan pembelajaran dengan menampilkan materi menggunakan LCD. Contohnya, pada saat saya SMA, ada guru bahasa Indonesia menyampaikan materi menggunakan LCD. Yang ditampilkan beliau yaitu video pembelajaran, PPT, dan lain-lain. Serta ada games juga bagi 3 siswa yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiah yang diberikan beliau juga tidak tanggung-tanggung, yaitu coklat silver pin ukuran besar, pensil, pulpen, beberapa pieces buku tulis, dan lain-lain. Pembelajaran saat saya kuliah juga hampir mirip seperti saya SMA, yaitu dosen menampilkan materi di LCD berupa video pembelajaran, PPT, dan lain-lain. Siswa banyak kegiatan disuruh aktif berdiskusi, membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas membuat PPT, Word, dan menyampaikan materinya di depan kelas. Siswa lain diminta menyimak dan melakukan tanya jawab dengan peserta kelompok yang tampil. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Tuliskan pendapat Anda mengenai tren yang sedang berkembang di dunia kita saat ini.
konteksnya perkembangan teknologi, penggunaan gawai atau gadget, media sosial, dan sebagainya. Jawaban saya yaitu tren perkembangan teknologi, penggunaan gawai atau gadget, media sosial, dan sebagainya saat ini ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Menurut saya hal tersebut menjadi sesuatu yang berdampak positif ataupun negatif tergantung dari pribadi individu dalam menyikapinya dan menerapkannya. Tren perkembangan teknologi saat ini dapat berdampak positif, yaitu memudahkan kita mencari tahu hal yang belum kita ketahui hanya dengan satu kali klik. Kita dapat mengakses informasi dengan mudahnya, kapan saja, di mana saja. Teknologi juga memudahkan kita melakukan sesuatu, misalnya kita ingin memerintahkan, "Oke Google, tolong nyalakan TV, tolong nyalakan AC." Nah, teknologi canggih seperti ini sudah diterapkan kalangan elit. Generasi muda zaman sekarang kreatif dalam menghasilkan karya dari teknologi. Misalnya mereka membuat video, lalu mengedit video dan mengunggahnya di akun sosial media mereka. Pembelajaran zaman sekarang juga tidak monoton dan tradisional seperti zaman dulu, karena ada aplikasi games pembelajaran di internet dan lain-lain. Pembelajaran juga dapat dilakukan jarak jauh atau daring apabila berhalangan hadir tatap muka, seperti yang dilakukan pada saat wabah COVID-19 dulu. Selain itu, perkembangan kecanggihan teknologi juga memudahkan kita berbelanja online melalui toko online. Namun di sisi lain ada dampak negatif juga dari perkembangan kecanggihan teknologi saat ini. Apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita saat menggunakan teknologi itu, misalnya kita tidak bisa mengendalikan durasi waktu penggunaan teknologi, maka waktu kita akan habis terbuang percuma begitu saja. Ketika kita keasikan main sosial media, main games, dan sebagainya. Bahkan ada anak yang mencuri uang orang tuanya hanya untuk melakukan transaksi membayar keperluan dari games mereka. Lalu juga hal-hal yang kita akses, apakah hal-hal yang positif atau negatif. Banyak terjadi tindak kriminal zaman sekarang yang dilakukan oleh usia muda, bahkan usia SD. Sudah mengerti hal-hal yang berbau pornografi. Banyak terjadinya kasus tindak pemerkosaan karena mereka kecanduan melihat tayangan pornografi dari gawai mereka. Lemahnya kemampuan siswa zaman sekarang dalam berpikir kritis karena mereka dengan mudahnya dapat mengakses informasi dari gawai mereka. Lalu mereka hanya sekadar copy paste tanpa menelaah, memahami, mengingat lebih lanjut mengenai materi atau hal informasi yang mereka cari tahu di internet tersebut. Menurunnya rasa hormat pada guru, meremehkan kemampuan intelektual guru karena mereka merasa mudah mengakses informasi dari internet. Ya, selanjutnya soal yang ketiga. Menurut pendapat Anda, bagaimana karakteristik peserta didik saat ini dibandingkan dengan masa ketika Anda sekolah SD hingga SMA dulu? Baiklah, jawaban saya yaitu menurut saya karakteristik siswa zaman sekarang sedang mengalami krisis moral, rasa hormat kepada guru berkurang karena mereka menjadi siswa yang manja karena tidak mau ditegur oleh guru agar lebih disiplin. Mereka mengadukan ke orang tua mereka dan orang tua mereka protes, datang ke sekolah memarahi guru, menyalahkan guru, tidak terima anak mereka ditegur oleh guru. Bahkan melakukan tindakan kasar, melakukan kekerasan fisik pada guru. Banyak sekali contoh kasus yang terjadi di Indonesia tentang hal itu. Mereka dan orang tua mereka meremehkan kemampuan intelektual guru, karena mereka dapat mengakses informasi dengan mudahnya di internet. Padahal tetap ada bedanya. Kalau mereka hanya mencari tahu informasi di internet, mereka hanya sekadar tahu saja. Tetapi, contoh penerapan praktik pada informasi yang didapat tersebut, diajarkan di sekolah oleh guru-guru hebat kita. Selain itu, proses kita belajar di sekolah formal juga perlu dan penting. Karena dengan kita sekolah mengajarkan kita mengenai keberagaman, bergaul dengan banyak orang seperti bergaul dengan sesama siswa, bergaul kepada guru dan warga sekolah lainnya. Sedangkan karakteristik siswa zaman dulu menurut saya lebih hormat, lebih santun kepada guru, lebih disiplin, tidak manja, dan lain-lain. Misalnya saja, siswa zaman dulu ditegur guru karena melakukan kesalahan dan diberi hukuman oleh guru.
Mereka diam saja, menaati perintah guru, dan tidak mengadukan ke orang tua mereka. Bahkan apabila mereka mengadu ke orang tua orang tua mereka akan menyalahkan mereka karena perbuatan mereka yang salah, serta terjadi perubahan positif dari perilaku mereka karena mereka taat akan nasihat guru. Siswa zaman dulu rasa kepekaan, empati, disiplin lebih tinggi dan tidak mudah mengeluh dibandingkan zaman sekarang. Ya, karena itu tadi, mereka menaati peraturan sekolah. Mereka menaati perintah guru, mereka menaati nasihat guru. Guru menjadi sosok panutan bagi mereka. Sedangkan siswa zaman sekarang mengidolakan seseorang yang mereka lihat di internet, tanpa bisa membedakan apakah sosok idola mereka itu pantas dan layak dijadikan idola, tanpa mengerti perbuatan baikkah atau perbuatan burukkah yang dilakukan idola mereka itu. Siswa zaman dulu juga memiliki daya ingat yang kuat terhadap suatu materi atau hal-hal yang disampaikan oleh guru, karena pikiran mereka tidak terkontaminasi gadget. Lalu pertanyaan yang keempat, pada rilis terbaru tahun 2022, skor PISA Indonesia dalam kemampuan literasi adalah 366 dengan rata-rata skor negara OECD yaitu 476. Sedangkan skor kemampuan matematika adalah 359 dengan rata-rata skor negara OECD yaitu 472. Skor PISA tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam literasi dan matematika masih di bawah rata-rata. Sementara itu, pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan, kemampuan literasi dan matematika menjadi salah satu indikator ketercapaian targetnya. Tuliskan pendapat Anda mengenai fakta ini. Jawaban saya yaitu pendapat saya mengenai fakta tersebut yaitu masyarakat atau pelajar Indonesia khususnya memiliki minat membaca yang masih rendah. Bahkan masih ada yang buta huruf misalnya di daerah pelosok karena minim segala akses, khususnya akses pendidikan. Bahkan ada berita di internet siswa SMP masih belum bisa membaca, tetapi mereka naik kelas karena tuntutan kurikulum zaman sekarang. Nilai siswa diminta harus tuntas, meskipun kenyataannya siswa tersebut belum memiliki kemampuan yang layak untuk tuntas atau lulus atau naik kelas. Masyarakat pelajar Indonesia khususnya memiliki minat membaca yang rendah. Menurut saya karena mereka keasikan bermain gadget, sehingga lupa waktu enggan untuk membaca materi pelajaran. Mereka menganggap remeh pelajaran karena mereka mudah mengakses informasi di internet. Kemampuan matematika masyarakat atau pelajar Indonesia khususnya juga masih sangat rendah. Kemampuan matematika Indonesia berada di level 1A, yang artinya siswa Indonesia hanya bisa menjawab pertanyaan matematika sederhana. Kemampuan matematika pelajar Indonesia pada level 1A hanya bisa menggunakan algoritma, rumus, atau prosedur dasar sederhana untuk memecahkan masalah. Masyarakat Indonesia atau pelajar Indonesia khususnya malas latihan soal matematika, malas belajar, malas menghitung terbiasa menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Serta mereka malas mengulang pelajaran yang disampaikan oleh guru saat di rumah. Menurut saya hal itu menjadi dampak yang buruk bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Karena kemampuan literasi dan matematika menjadi salah satu indikator ketercapaian targetnya. Dan target tersebut belum tercapai. Menurut saya pemerintah harus melakukan suatu program, kebijakan, aturan guna meningkatkan kemampuan literasi dan matematika masyarakat atau pelajar Indonesia khususnya. Terima kasih.